Guys, kalian tahu nggak kalau ada sebuah film yang mengisahkan manusia, tapi pertumbuhannya itu kebalik. Bukannya bayi menjadi dewasa, tapi orang dewasa menjadi bayi. Film ini dimulai di sebuah rumah sakit di New Orleans. Terdapat seorang nenek tua bernama Daisy yang terbaring lemah di salah satu bangsal rumah sakit ditemani dengan anaknya yang bernama Caroline. Daisy bercerita tentang seseorang bernama Mr. Getty yang bertugas untuk membuat sebuah jam di stasiun kereta api di New Orleans. Setelah menerima berita kematian anaknya di medan perang, dia bekerja siang malam untuk membuat jam, dan sengaja merancang waktunya itu menjadi berjalan mundur, dengan harapan bahwa waktu akan membawa kembali orang-orang yang meninggal dalam perang. Lalu Daisy itu meminta Caroline untuk membacakan buku harian yang berisi foto dan kartu pos yang merupakan kisah perjalanan hidup dari Benjamin Button. Suatu hari, setelah Perang Dunia I berakhir, lahir seorang bayi laki-laki dengan penampilan fisik layaknya seorang berumur 80 tahunan. Ibu bayi tersebut meninggal sesaat setelah melahirkan. Lalu, ayahnya yang tidak bisa menerima kondisi bayi tersebut, membawa bayi tersebut dan meninggalkannya di panti jompo, yang akhirnya ditemukan oleh Queenie, perawat si panti jompo tersebut. Karena Queenie tidak bisa mengandung, dia memutuskan untuk membesarkan anak ini layaknya anaknya sendiri dan diberi nama Benjamin. Secara fisik, si Benjamin ini tumbuh lebih muda dari sebelumnya. Saat dia berumur 70-an, dia itu bertemu dengan seorang gadis muda bernama Daisy yang tinggal bersama neneknya di panti jompo. Di situ, mereka tuh sering main bareng dan akhirnya tuh jadi akrab. Beberapa tahun kemudian, Benjamin bekerja di sebuah kapal bersama Kapten Mike. Dalam waktu luangnya, si Kapten Mike membawa Benjamin ke bar gitu karena si Kapten ini tuh nggak percaya guys bahwa Benjamin tidak pernah tidur dengan wanita sampai seumur setua itu. Lalu, untuk pertama kalinya, Benjamin itu bertemu dengan Thomas Button yang merupakan ayah kandungnya, tetapi si Thomas ini tuh nggak tahu kalau dia adalah ayah dari Benjamin. Sebelum meninggalkan New Orleans untuk bekerja, Benjamin tuh berjanji kepada Daisy untuk menulis surat dan mengirimkan foto apabila Benjamin sampai di suatu tempat. Saat sampai di Rusia, Benjamin berselingkuh dengan Elizabeth yang merupakan istri Perdana Menteri. Setelah itu, gak lama kemudian terjadilah Perang Dunia Kedua, di mana Kapten Mike harus merelakan kapal beserta awaknya untuk Angkatan Laut Amerika. Pada tahun 1945, Benjamin kembali ke New Orleans dan kemudian dia tuh bertemu lagi dengan Daisy. Dan saat itu, Daisy mencoba untuk merayu Benjamin namun tidak berhasil, sehingga dia memutuskan untuk pergi. Tak lama kemudian, Benjamin bertemu dengan Thomas Button yang sedang sakit keras. Kemudian, ia tuh mengungkap bahwa ia adalah ayah kandung dari Benjamin dan berniat untuk mewariskan hartanya kepada si Benjamin. Pada tahun 1947, Benjamin tuh mengunjungi Daisy di New York, namun tidak menemuinya, karena dia tuh ngeliat Daisy sedang sama laki-laki lain. Pada tahun 1954, Daisy tuh mengalami kecelakaan sehingga karirnya sebagai penari balet berakhir, dan Benjamin yang mengetahui kabar tersebut mengunjunginya ke Paris, namun ditolak deh sama si Daisy. Dan pada tahun 1962, Daisy tuh kembali ke New Orleans dan ketemu lagi deh sama si Benjamin dan mereka tuh akhirnya saling jatuh cinta kembali. Dan pada tahun 1967, Daisy tuh ngeberitahu si Benjamin kalau ia hamil dan setahun setelahnya mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama dengan Caroline. Karena kondisi si Benjamin, ia tuh ngerasa kalau dia nggak bisa menjadi ayah yang baik untuk putrinya. Makanya ia tuh menjual harta bendanya dan memberikannya untuk Daisy dan anaknya lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Benjamin menjadi lebih muda dan melakukan perjalanan ke berbagai negara di seluruh dunia. Pada tahun 1980, dia tuh kembali lagi ke New Orleans dan ketemu lagi sama si Daisy di studio tari. Pada saat itu, Daisy telah menikah dan saat itu Caroline sudah berumur 12 tahun. Daisy memperkenalkan suaminya tersebut kepada Benjamin dan anak perempuannya sebagai teman lama keluarga. Daisy kemudian bertemu dengan si Benjamin di hotel untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah beberapa tahun suaminya meninggal, Daisy tuh mendapatkan telepon dari kantor departemen anak bahwa mereka tuh menemukan anak dengan kondisi yang tidak baik yang ditinggal di sebuah gedung terlantar dengan buku diary yang tertulis alamat panti jompo dan banyak terdapat nama Daisy di dalamnya. Dan pada akhirnya, Daisy tuh memutuskan untuk pindah ke panti jompo dan merawat Benjamin hingga akhir masa hidupnya guys. Aneh juga ya dipikir-pikir. Kira-kira kalian kalau dikasih kesempatan kayak gitu, hidup malah jadi lebih muda mulu, kalian tuh pada mau nggak tuh guys? Coba deh tulis di kolom komen di bawah video ini ya. Ya udah, segitu dulu aja guys video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa.